zaman kuno lagi. Makanya sekarang siap-siap ya, Bopo Angkoso Ibu Kuning. Ini akan kembali ke zaman kuno lagi. Ke zaman kuno lagi nanti itu. Karena zaman modern justru malah karena sekarang ini menurut data kependudukan dunia, jumlah wanita itu berbanding berapa gitu ya, 7 berbanding 3 atau apa gitu ya, 7 wanita 3 laki-laki gitu ya. Ini akan membawa dampak situ, dan wanita bagaimanapun sudah menjadi tumpuan pertama bagi laki-laki untuk mengendalikan keluarga mereka masing-masing, baik itu dalam lingkungan sudah keluarga atau belum. Itulah. Ini makanya beberapa hal yang akhir-akhir ini saya cermati, saya merasa prihatin juga, meskipun orang lain kadang-kadang Jawa tinggi kelakuannya apa sih ngono kok ora gelem. Terus terang aja Mas ya, semenjak lokalisasi ditutup, ini saya tuh pergi naik mobil itu nangis Mas. Karena apa? Banyak anak-anak tertentu di pinggir jalan hanya menunggu orang yang mobil lewat. Siapa tahu kalau ada yang menggunakan jasanya. Itu kan malas banget. Dari segi sosial kasihan, dari segi kesehatan juga bahaya. Tapi bagaimana? Saya sudah terlanjur menulis di dalam buku ini, kita harus melampaui zaman yang namanya sakit terhimpit sampai ke langit. Oleh karena itu, ayo kembali ke dalam jati sendiri, yaitu sebagaimana sang Buddha menata pribadinya, lalu hiduplah dengan semesta alam yang akrab. Dan ini sudah dilaksanakan di era Mojopahit dengan simbol Siwa Buddha, yang pusaka Mojopahit saya simpen dengan baik, ada di sebelah sana itu. Siwa Buddha. Siwa itu angkasa, Buddha itu manusia yang sudah diberi kekuasaan hidup di bumi supaya menggali jati dirinya ke dalam, hingga paham bahwa fungsinya itu adalah perwujudan Sang Maha Kuasa, bahwa sinar sudah diberikan kepada otaknya. Beradablah, hiduplah yang serasi, selaras, dan seimbang dengan budaya-budaya yang lain. Cintailah binatang-binatang, cintailah apa saja dan semua ada. Hukumnya adalah cinta kasih. Ya karena penduduk yang sadar kan mungkin cuma Mas Hendra dan kawan-kawan termasuk Jati, tapi mayoritas kan nggak sadar. Amerika blok barat misalnya, karena sudah menganut ideologi yang namanya kapitalisme. Kapitalis itu backgroundnya adalah liberal, kebebasan manusia, diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya. Oleh karena itu di sana diberi hak untuk melaksanakan menjadi orang yang sekaya-kayanya. Teorinya memang benar, tapi teori itu lupa bahwa orang yang mengabdi kepada material sekaya-kaya akhirnya akan menjadi binatang. Lalu tega ekspansi, menjajah ke sana, menjajah kemari, dan lain sebagainya. Demikian juga komunisme. Komunisme itu semula dari kata komune, artinya himpunan. Di Cina penduduknya yang sudah 1,3 miliar, itu logis saja kalau dihimpun dengan kekerasan dan ketegasan. Kalau enggak ya waduh, nggak bisa membayangkan saya. Tapi karena butuh persaingan, lama-lama membentuk militer. Kapitalis membentuk militer, sana membentuk militer. Mesti membuat rudal, membuat senjata, membuat meriam dan sebagainya, dua-duanya. Targetnya apa? Menyelesaikan masalah hanya satu, dengan apa? Dengan perang. Perang itulah kekerasan. Kekerasan itu adalah kehancuran. Kehancuran inilah sebenarnya jalannya setan itu sendiri. Karena setan itu adalah manusia yang nafsunya tak terkendali. Nah, buku satu kontainer, buku kitab suci satu kontainer, dan buku ilmu politik satu kontainer, saya ringkes hanya jadi satu lembar.
yang salut terhadap buku saya satu lembar itu, duta besar Rusia yang datang sendiri ke sini. Ya ini teori yang saya cari, bilang begitu. Wanita waktu itu duta besarnya datang ke rumah ini ya. Saya merasa ya syukurlah Bu kalau memang begitu. Memang tugas kita adalah melanjutkan cita-cita Bung Karno. Tidak ada Rusia, tidak ada Cina, tidak ada Indonesia, tidak ada Amerika Negro dan sebagainya. Yang adalah umat manusia yang harus hidup bersama, keseimbangan, keserasian, dan saling bantu membantu. Pak Hasyim Muzadi almarhum tahu ya? Iya, tahu. Bahkan yang nyetak almarhum Pak Hasyim Muzadi tentang jagat merenovasi diri itu. Yang pertanyaan terakhir, ketika saya Muslim Islam kan, terus kemudian saya menghormati tokoh-tokoh Islam yang berpikir bahwa ya dia tidak eksklusif ya, mau merangkul agama apa saja. Di sana ada almarhum Cak Nurkolis Majid, ada Cak Nun, ada Gus Mus, ada Gus Dur, tokoh pluralisme yang dibangga-banggakan Republik ini. Nasihat yang tentang pluralisme, tentang keberagaman, termasuk berkepercayaan dan beragama bagaimana? Ya, saya sarankan apapun agamanya memang harus menghormati tokoh-tokoh agama sebelumnya, itu harus ya, karena yang namanya tokoh itu disebut tokoh mesti ada catatan-catatan bagi generasi penerusnya yang patut untuk ditiru ya. Tapi bicara masalah pluralisme itu saya cenderung untuk berpikir ke tahun 3000 nanti itu. Eranya sekarang adalah era digitalisasi. Iya. Sekarang rekening di bank dan lain sebagainya itu sudah boleh dikata sistem duit langsung ngitung begini pakai lidah apalagi gitu sudah terus ketinggalan zaman gitu loh ya. Kenapa? Ada apa era tahun 3000? Ada era digitalisasi. Oleh karena itu sekarang ini orang hidup sudah tidak mengenal ruang dan waktu. Pluralisasi adalah kondisi objektif. Ini kalau kita anggap satu gejala nyeri-nyeri kita juga bisa, tapi kalau dianggap sebagai modal dasar juga bisa. Kalau saya ini saya anggap modal dasar, karena kalau dianggap ini nyeri peti kita, pasti ada primordialisme agama dalam tanda petik sentris tadi itu. Primordialisme. Nah, karena kalau sudah agama dalam tanda petik sentris itu tidak bisa bersaing dalam dunia global. Karena dunia global sudah itu teori politik pelaksanaan sekian ribu tahun yang lalu, relevansinya harus ada di zaman yang akan datang. Oleh karena itu saya mengarah kepada yang muda-muda untuk paham tentang Tuhan itu teorinya apa. Agak aneh ini, sentral titik aktivitas minus. Titik itu apa? Titik Tuhan. Loh, titik itu Tuhan. Lah, Tuhan itu apa? Tuhan itu yang ngarang manusia. Pada waktu manusia sadar bahwa kita hidup, kita bisa sakit, kita bisa ini bisa susah, kita bisa senang, lalu kita bisa menderita, baru manusia membuat istilah yang namanya Tuhan. Kalau diurai dengan bahasa Jawa, tuhu ono, sebenarnya ada. Jadi yang mengarang kata Tuhan itu manusia. Manusia, nggak mungkin kerbau ngarang Tuhan, sapi ngarang Tuhan. Jadi bisa dibilang yang membuat, yang mengadakan kata Tuhan itu ya manusia. Manusia, ya. Kalau Tuhan nggak butuh percetaan, nggak butuh ini, nggak butuh ini, ya. Sang Maha Kuasa nggak butuh itu, ya. Allah itu seruskan malam lah. Tuhan itu cahaya yang diberikan kepada semuanya, kepada kursi ini, kepada kamera sampean. Kamera sampean hidup karena ada baterai, ada plus minus, itu mesti hidup lah. Terus angkasa, makanya minjam budaya orang Hindu, kita harus kembali ke, dan nanti akan kembali ke sana, nanti itu manusia itu akan hidup kembali menjadi zaman kuno lagi, zaman kuno lagi. Makanya sekarang siap-siap ya, Bopo Angkoso Ibu Bumi ini akan kembali ke zaman kuno lagi, ke zaman kuno lagi nanti itu, karena zaman modern justru malah mengarah kepada pikiran-pikiran manusia baik tua atau yang muda untuk asik saja di depan apa yang dia miliki. Tapi setelah digitalisasi ya itu. Iya,
Ya sekarang udah berjalan Iya. pelan-pelan begini. Mungkin akan mengarah kembali ke zaman dulu. Ke zaman dulu. Berarti benar dong ada tesis yang mengatakan bahwa kelak bank semuanya akan tutup. Nah, itu kan saya pernah dengar tuh, Cak Non mengatakan begitu. Kelak semua bank akan tutup. Ya. Gitu kan? Berarti harus siap-siap ya. Iya, Ya. harus siap-siap itu ya. Ya, jadi ya berbahagialah, mbok bakul pecel, mbok bakul lodeh, mbok bakul itu. Dengan itu minimal ada sirkulasi duit receh ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, duit receh itu karena sistem kapitalis tadi itu menghimpun duit ini sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Sekarang ini di Indonesia kalau dari sisi kacamata politik, negara yang liberal kapitalistis, diberi kebebasan kita sebebas-bebasnya, silakan mau bicara apa, mau ngomong apa, mau ngomong apa, mau ngomong silakan, karena sudah zamannya. Tapi kebebasan ini di dalam kapitalistis, yang bisa ngomong kuat, pengaruh yang punya duit, yang enggak ya brosor di rumah bisa menengok kembali ke belakang, menggali ke dalam supaya sadar. Pembersihan sedang terjadi ya, dalam buku itu ya. Oke lah, yang terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan panjenengan barengi sehat selalu ya. Seger waras selalu, terus menjadi bapak yang bagi kita semuanya untuk menginspirasi teman-teman. Terima kasih juga.